Pendeta back to heaven. We praise you, Lord, that he ended well, and he will meet you in your highest place. We also pray for whole family who are in a very sad moment. It's not easy, oh Lord, but we believe in our deep hearts the Holy Spirit will bring peace and consolation during this very hard time. In the name of Jesus, we pray, Amen. Let's pray together our Lord Prayer. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Terima kasih Mateo. Satu lagu yang menggambarkan kehidupan kita. Kehidupan kita seperti sebuah kapal di air yang sedang berlayar. Ya, ketika ada ombak besar, angin yang sungguh besar, kadang kita tergoncang. Kadang kita mau karam. Tapi kita tahu Tuhan akan menolong di saat-saat seperti itu. Kita tahu, kita yakin dan percaya akan ada pertolongan dari Tuhan. Nanggumal cang akal laut. Nanggumalu cang akal laut, nangrope hale susungi, pamangara. Tuhan para kasau, mandokakanai konsau, sai sau doi, sai sau doi, sai sau doi. Dang bema dia rau disi, mangalugahon soluki, aling Tuhan. Bebusuki, nawangaropo soluki, sai laudoi, sian lambuki, atau marmojo posoru, kutulabu, nasona. Soarão pera potasu sarari, postu siria padalaki, lawan karo simakanai lonang doa. Totong Yesus ditoku tagaki ikalana sayawi di baru kilon hasusan tung Yesus takut sakit sampai di dalam laut lesu. Iring Yesus audisi
kasih makanan orang tua selalu ganti dunia aku sakit ikon hutio totong Yesusi. Cukup. Pembacaan firman dari Mazmur 23. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikut aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Perenungan firman Tuhan pagi ini, saya persilakanlah Stefan untuk membawakan renungan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan. Pertama-tama kami mau mensyukuri atas penyertaan Tuhan terhadap semua proses yang telah berjalan, mulai dari Parapat dari Medan, Parapat ke Jakarta, hari Minggu, hari Senin, dan kami tiba di hari Selasa. Terima kasih Tuhan, dalam kesedihan, tapi kami mau mengimani dan kami mau meyakini bahwa Tuhan ada di sini, di tengah-tengah kami. Jadi ketika pertanyaan datang Tuhan kepada kami, ketika pertanyaan itu datang, kenapa? Kenapa dipanggil? Biarlah kami boleh beriman Tuhan. Buat Tuhan yang memanggil orang tua kami, saudara kami, Tuhan yang memanggil itu ada di sini tengah-tengah kami. Dan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kami pada waktunya. Bapa, dalam keterbatasan dan kehinaan hamba-Mu ini, biarlah ada sesuatu yang bisa Hamba bagikan untuk sesama anak-anak-Mu yang merasa kehilangan pada hari ini. Terpujilah Allah yang berkuasa, hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi. Bapak tua, inang tua, bapak uda, inang uda, abang kakak, lae, ito, opung, semua, abang buru, namburu. Ya, selamat pagi. Tadi ketika sampai di sini, abang bapak tim bilang, Van, kau bawa renungan ya. Yang paling sulit itu bang, ketika membawa renungan di tengah-tengah komunitas yang kenal Papa. Semuanya nabi bang. Kalau mengutip kata Om Peter, ketika beliau disuruh bawa firman, susah. Kenapa? Komunitas Papa itu isinya nabi orang-orangnya. Banyak sekali orang-orang yang sangat militan atau kaliber gitu ya. Sehingga untuk kita bawa firman, kita pasti akan langsung berkaca. Siapa kita gitu. Kita dosa aja bukan sebulan sekali, tapi sehari 30 kali, gitu ya. Jadi gini, Papa kami membiasakan itu di rumah itu, kami itu banyak sekali ayat hafalan
Jadi ketika abang minta untuk bawa firman Tuhan, aku bingung, harus eksposisi mana ini? Karena semua udah dibukakan. Mulai dari aku telah mengakhiri hidup yang baik, mulai dari Yohanes 11 ayat 25, ayat-ayat favorit Papa, semua sudah dibukakan. Lalu aku teringat satu ayat hafalan yang pasti anak-anak semua hafal. 1 Timotius 4 ayat 10. Isinya apa? Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Itu ayat hafal yang sering sekali. Dulu zaman kita ibadah di rumah, family altar, Papa kan ngetes itu. Kau, Kolose 3 ayat 23. Kau, Efesus 5 ayat 15. Kau, Mazmur 119 ayat 9 dan 11. Itu diulang-ulang terus ayat hafalan itu. Dan itu juga mungkin dirasakan oleh anak-anak rohani Papa dari STD Trinity. Pasti ayat hafalan. Anak KTB Papa, mungkin pun saudara-saudara di sini sering dites sama Papa. Yang mau aku angkat dari 1 Timotius 4 ayat 10 adalah, secara tersurat dibilang, itu 1 Timotius dituliskan oleh Rasul Paulus. Nah ini yang unik, ditulis oleh Rasul Paulus terhadap siapa? Timotius. Timotius ini penerusnya pelayanan Paulus yang sangat militan. Tapi yang uniknya, Timotius itu bukan darah daging Paulus. Bukan. Dari sini kita bisa, eksposisi ini, PA ini, ada satu hal yang bisa kita ambil. Dari keseluruhan kitab Timotius, Paulus itu manggil Timotius bukan murid. Bukan. Tapi apa? Anak. Anak. Ya, Maya? Betul ya? Jadi di situ ada hubungan yang sangat erat dari Rasul Paulus terhadap anak rohaninya, yaitu Timotius. Aku ulang sekali lagi, supaya tersirat, semua di sini bisa mengerti apa maksudku. Paulus meneruskan pelayanannya bukan kepada darah dagingnya, tapi pada anak rohaninya, Timotius. Dan Timotius dipakai luar biasa juga sama Tuhan. Gitu. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita pada Allah yang hidup. Kenapa? Kalau tadi nyebut-nyebut nama Stefan. Jadi itulah yang dilakukan oleh Bapak kita, Bapak Uda kita, Opung kita, Bapak Tua kita, Amang Guru kita, yang sekarang terbaring di sini. Itulah yang dilakukan. Berjerih payah dan berjuang untuk apa? Untuk kemuliaan, kebesaran nama Tuhan. Kemarin Philip sudah bilang, buat Papa, keluarga itu nomor 2. Nomor 1 Tuhan. Aku rasa nggak perlu dijelaskan. Semua di sini kita tahu bahwa itu benar. Ya, semua kita di sini tahu kalau itu benar. Kalau memang buat Papa ini, yang nomor 1 adalah Tuhan. Determinasi itu yang saya lihat dari Papa. Determinasi yang sangat kuat. Oke, sebelum saya lanjutkan, berapa menit Bang waktunya Bang? Aku berapa punya Bang? 5 menit lagi? Oke, 5 menit. 5 menit lagi, oke. Satu karakter yang sangat kuat yang aku tangkap dari Papaku ini adalah determinasi. Ketika Papa sudah punya determinasi, dikunci itu. Saya akan kerjakan ini. Bisa atau tidak bisa. Tuhan akan kasih kekuatan. Kemarin Philip juga sudah bilang. Ketika bangun STD Trinity, dari mana? Papa bilang, dari Tuhan. Karena suatu hal yang gak mungkin. Kalau kita ngelihat sekarang pun, Papa mengakhiri pelayanannya sebelum bisa mencapai target yang Papa katakan selama ini.
mencetak minimal 100 hamba Tuhan. Aku ingat sekali, 100 hamba Tuhan itu minimal, tapi nggak bisa. Apakah itu menggugurkan, maaf kalau bahasanya agak anak hukum ya, menggugurkan unsur-unsur yang ada di 1 Timotius 4 ayat 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Dan kita harus mencapai target kita. Nggak ada, itu dibilang. Yang penting apa? Berjerih payah dan berjuang. Dan itu semua punya maksud yang sangat mulia. Makanya di bagian berikutnya dibilang, karena kita menaruh pengharapan pada Allah yang hidup. Jadi kita semua di sini ikut mendoakan Papa bahwa pelayanan dia ini sebetulnya kalau bisa dalam bahasa Inggris itu bukan pelayanan singular, tapi plural. Banyak sekali pelayanan yang sudah dirintis sama Papa. Makanya banyak sekali orang yang datang ke sini memberi bela sungkawa, memberi perhatian, berduka cita. Kenapa? Banyak sekali pelayanan yang sudah dirintis sama Papa karena hatinya buat Tuhan nomor 1. Studi S3, S1, S2, S3, beasiswa full, doktor, merintis pelayanan ini, merintis mulai dari perkantas, ada Paksu juga kemarin, KBD, YBD, STT Trinity, banyak sekali pelayanan Papa, Mangapusagala International Ministry. Semua karena apa? Satu karakter yang sangat saya tangkap adalah determinasi yang kuat. Jadi kalau kita mau belajar determinasi, lihat kepada Amang yang kita cintai ini yang di tengah-tengah kita. Inilah definisi dari determinasi. Jadi ketika punya determinasi, ketika punya visi yang kuat, kerjakan. Bisa atau tidak bisa, berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kepada Allah yang hidup. Mungkin itu dulu yang bisa aku bagikan di pagi ini. Mari kita tutup dalam doa. Bapa dalam surga, firman-Mu yang dibagikan oleh Bapa kami sudah berhenti dibagikan oleh Bapa kami. Tapi tidak akan berhenti tersebar ke seluruh dunia. Dan biarlah Tuhan, Roh Kudus yang memakai orang-orang yang mengasihi Bapa untuk menyebarkan firman Tuhan yang sudah berulang kali diteriakkan dari mimbar ke mimbar, dari rumah ke rumah, dari komunitas-komunitas, sampai pada akhirnya, sampai selama-lamanya. Terima kasih Allah, kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah. Kami menyerahkan seluruh rangkaian acara hari ini ya Allah. Biarlah seperti kerinduan ayah kami Tuhan. Ketika dia dipanggil pulang. Kami tidak fokus pada kematiannya. Kami tidak fokus pada jasadnya, jenazahnya. Tapi kami fokus bahwa ia telah mengakhiri pertandingan yang baik. Kami fokus bahwa Allah yang dimuliakan melalui hidup dan juga melalui matinya. Ya Tuhan, terjadilah. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih lah ya. Kita lanjutkan. Saya rindu dalam saat teduh tadi pagi harus diputuskan kepada siapa ini diteruskan. Udah aku berdoa tadi pagi di depan jasaku. Hanya adikku Stefan diberikan kekuatan untuk melanjutkan perjuanganmu.